Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ibu mau absen dulu ya. Temenmu ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Arya. Arya. Ada yang tahu Arya kemana atau kenapa? Sakit ya. Oke, terima kasih Dimas informasinya. Sudah berdoa? Belum. Aditya, boleh pimpin doa ke depan. Sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, dari Sabang sampai Merauke. Boleh berdiri semua. Boleh duduk kembali. Masih ingat jadwal kelas kita? Kelas 6A, bisa, udah bisa, pasti bisa. Oke. Ya, lalu yang kedua nanti kita tepuk fokus ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari jadwal kelas kita. Kelas 6A, Bisa, udah bisa, pasti bisa. Jadi sebelum belajar itu pikirannya dan kondisi badannya harus disiapkan untuk belajar. Insya Allah yang namanya belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, sebelum pembelajaran kita tepuk fokus dulu. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, 2 kali. Kalau ibu bilang sore, 3 kali. Kalau malam, tidak ada yang bertepuk tangan. Oke, siap? Pagi, siang, sore, pagi, malam. Masih ada
Bendungan berarti itu sumber tenaga listriknya dari apa? Dari air. Kemudian apa lagi? Angin. Angin. Nah, kalau angin itu sumber utama atau sumber alternatif? Alternatif kenapa? Bisa. Nah, bingung ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Kalau kemarin kita belajar tentang pembangkit listrik tenaga air ya, kemudian apalagi tenaga diesel, uap, lalu panas bumi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber alternatif energi listrik. Siapa yang tahu sumber alternatif itu ada apa saja? Angin, matahari. Oke. Seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan mempelajari sumber energi alternatif tenaga listrik sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu memiliki tujuan pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran hari ini, kalian itu nanti akan mampu menemukan informasi penting dari teks berjudul panel surya tentang prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Kemudian nanti kalian diminta akan mampu menyusun gambar berseri tentang prinsip kerja sel surya. Lalu kalian akan menganalisis nanti dari pembelajaran ini kalian bisa menganalisis fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada panel listrik tenaga surya dan kalian mampu membuktikan percobaan baterai jeruk. Nah, lalu yang terakhir adalah membuat laporan dari percobaan baterai jeruk. Adapun manfaat pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian akan mengetahui cara menghasilkan dan menyalurkan sumber energi alternatif listrik. Kenapa, Vicky? Aku mau ke toilet. Oke, boleh. Selanjutnya, mengetahui komponen panel surya dan fungsinya. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lewati hari ini adalah yang satu, mengamati, lalu menanya, mengeksplorasi untuk memecahkan masalah, lalu percobaan, mengkomunikasikan, dan presentasi. Nah, tadi kan Rehan sebenarnya sudah menjawab bahwa salah satu sumber energi alternatif itu adalah angin, tapi dia masih bingung kenapa angin menjadi sumber energi alternatif. Terus tadi ada yang menyebutkan bahwa sinar matahari adalah sumber energi alternatif. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut ini. Mohon diperhatikan. Air dalam bulan membuat air panas di pagi hari. Dengan itu ia menikmati keuntungan karena harga air panasnya sangat murah dan segar. Monena, juga dari situ. Di utara ibu kota Kenya, Nairobi. Di sini pembangunan baru bisa untuk lindungi negara dan energi surya disuplai dari atap tempat parkir bertingkat di dekat rumah. Jika hari cerah, air di apartemen dipanaskan. Dan jika direndam saat elemen pemanas dihidupkan, kami tetap punya air dari situ. Tapi secara umum kami belum menggunakan air dari itu. Matahari memanaskan semua air di apartemen. Coba, apa yang bisa kalian dapatkan dari video berikutnya yang tadi? Bagaimana, siapa namanya tadi? Ibu ini tuh bisa mendapatkan air panas setiap harinya di apartemennya. Bagaimana dia mendapatkan air panasnya katanya? Dari mana? Angkat tanganmu, kencangkan suaranya agar terdengar, jangan bisik-bisik. Dari mana ibu ini mendapatkan air panas katanya? Perlu diulang videonya? Coba ya, perhatikan baik-baik, nanti ibu akan bertanya.
di pagi hari. Dengan itu, ia menikmati keuntungan karena harga air panasnya 30% lebih murah dari sebelumnya. Munir berlukis di Gandul City, di utara ibu kota Kenya, Nairobi. Di sini pembangunan baru sekali untuk melindungi lingkungan dan tujuan pembinaan warga. Energi surya disuplai dari atap tempat parkir bertingkat di dekat rumah. Jika ada air di apartemen dipanaskan, dan jika diminum saat tanaman pemanas dihidupkan, kami tetap punya air dari situ. Tapi secara umum kami belum menggunakan air dari ini. Matahari memanaskan semua air di apartemen. Nah, bagaimana? Coba. Bagaimana Ibu Dahlia ini mendapatkan air panasnya setiap hari? Alvaro, dari mana katanya? Dari surya. Terus kira-kira bagaimana kalau lagi tidak ada matahari katanya tadi? Airnya akan tetap panaskah atau menjadi biasa aja, tidak terjadi pemanasan? Bagaimana? Kenapa, Bib? Menjadi biasa aja. Biasa aja. Nah, bingung? Gak ngerti? Nah, Bari, hari ini masalah yang perlu kalian atasi adalah bagaimana cara sinar surya itu bisa menjadi pemanas atau energi listrik yang membantu tadi Ibu Dahlia itu membuat air panas di dalam apartemen. Sebelum itu kita lihat teks panel surya di depan sini. Dengan judulnya panel surya, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari sini? Coba dibaca dulu sekilas. Dari teks ini, kira-kira informasi penting apa sih yang bisa kalian dapatkan dengan judul panel surya ini? Ya, apa para angkat tangannya, suaranya dilantangkan. Pengertian panel surya. Kemudian apa lagi? Guna panel surya. Apa Leon? Cara kerja panel surya. Cara kerja panel surya, Rekan. Guna panel surya. Kegunaan panel surya. Oke, baik. Itu adalah perkiraan kalian mengenai informasi penting yang terdapat dalam teks. Ya. Selanjutnya, untuk menggali teks panel surya ini, nanti kalian akan Ibu buat menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama nanti duduknya sebelah sini ya. Farah, Rifa, Diandra, Dimas, Argo, dan Akis. Silahkan berpindah ke tempat yang Ibu tunjuk. Farah, Rifa, Diandra, Dimas, Argo, dan Akis. Selanjutnya Rifana, Kayla, Vicky, Alvaro, Emir, dan Raihan. Berarti Almeira, Fazila sebelah sini bersama Leon, Aldrian, dan Arya. Tapi Arya hari ini tidak sekolah ya. Oke, sudah. Ini menjadi 3 kelompok percobaan hari ini. Nanti setiap kelompoknya harus membagi tugas secara habis. Yang pertama, ketuanya untuk kelompok 1 Farah, kelompok 2 Zivana, kelompok 3 Leon. Itu ketuanya. Nanti tolong dibagi tugasnya teman-temannya. Siapa yang mengerjakan tentang teks eksplanasi, siapa yang mengerjakan praktikum, nanti setelah itu didiskusikan bersama bagaimana hasilnya. Paham? Sekarang perwakilan setiap kelompok tolong maju ke
pendek, alat praktikum, dan lain-lain. Selanjutnya sudah ya, setiap kelompok mendapatkan 2 LKPD. LKPD yang pertama, coba dicek LKPD-nya dapat 2. Oke, LKPD yang pertama itu boleh kalian buka hektarnya, nanti dibagi untuk menjadi pembagian tugas secara habis. Yang satu lagi, nanti kalian untuk menulis hasil laporannya. Yang pertama kalian kerjakan adalah, perhatikan dulu semuanya ke depan. Yang pertama kalian kerjakan adalah membaca tentang teks panel surya yang tadi sekilas sudah Ibu tampilkan. Kemudian kalian cari informasi pentingnya yang berada di sini. Informasi penting apa saja? Tadi kata Leon cara kerja, terus pengertian panel surya, lalu apa lagi tadi yang memang kegunaan panel surya. Nah, setelah itu kalian di sana diminta menuliskan informasinya dulu, yang penting-penting aja, poin-poin besarnya saja, informasi pentingnya apa. Setelah itu kalian diminta untuk menyusun gambar seri dari penggunaan panel surya. Jadi panel surya itu asalnya dari mana, menuju apa, kemana sampai kemana. Ya, di semua informasi didapat di dalam teks. Setelah itu, setelah beres dengan gambar berseri, selanjutnya adalah percobaan baterai jeruk. Ya, nanti dibaca dulu. Setelah itu silahkan akan dibantu dengan video. Kalau kalian merasa kebingungan, nanti dibimbing melalui video tentang baterai jeruk. Nah, setelah membuat percobaan, kalian diminta untuk menuliskan hasil laporannya. Semua harus bergerak, tidak ada yang diam, saling membantu untuk menyelesaikan LKPD ini. Kesepakatan waktu. Sekarang jam berapa? 8:05 kalau di jam Ibu. Kita 20 menit cukup ya? Kan semua bekerja, ya? Tidak ada yang boleh diam. 20 menit. Baik, cukup 20 menit. 25. Oke? 25 berarti harus selesai jam berapa? 25 menit. Ayo, sampai jam berapa? Kita sepakati dulu nih. Fik. Berarti sampai jam berapa kalau 25 menit? 8:30 semua harus sudah selesai, lalu kita presentasi. Yang satu boleh dibagikan agar semua membaca, yang satu hasil kerjanya. Ya, baik. Pak. Jadi pembacaan masalahnya itu kalian berdiskusi bersama, melakukan percobaan sampai kalian tahu bagaimana komponen itu berfungsi. Nah, silakan untuk membantu mengerjakan tentang teks informasi. Ibu di sini ada video cara kerja panel surya. Silakan boleh disimak. Belajar pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja panel surya. Tujuan belajar kita pada kesempatan ini adalah melalui tayangan ini peserta didik mampu mengidentifikasi
ketika pasokan listrik yang bersumber dari gas alam, batu bara, dan juga panas bumi yang semakin hari pasokannya semakin menipis. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja panel surya sehingga dapat menghasilkan listrik dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya panel surya itu bekerja dengan listrik fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Kemudian berikutnya, listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat mengisi kegiatan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya televisi dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya bisa juga digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya kulkas, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya. Dengan cara kita memakai inverter atau yang dinamakan sistem VOC. Ayo silahkan dikerjakan. Nah, sebagai generasi Nah, itu adalah cara kerja panel surya. Silahkan bergerak semuanya. Ya. Nah, untuk percobaan baterai yang akan melakukan percobaan baterai boleh dilihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi Nih, sampai ini bisa video ini bisa membantu kalian bagaimana cara membuat baterai itu. Untuk menghidupkan lampu, tentu kita membutuhkan energi listrik sobat Opit. Tapi bagaimana kalau tidak ada listrik? Kita bisa menggunakan lampu senter dengan bantuan baterai. Tapi bagaimana kalau baterai itu tak ada? Jawabannya ada pada tutorial episode kali ini. Yuk kita simak sama-sama. Kali ini Orbit akan membuat baterai dari buah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beberapa pelecut nipis seperti lemon, lampu LED, kabel dengan penyebut buaya, kabel, Sambil dicek beberapa peralatan. Jadi dibagi siapa yang mau ngerjain tes eksplorasi, siapa yang mau melakukan percobaan. Ayo. Lihat waktunya. Kita cuma dikasih waktu 25 menit. kita membutuhkan lidi dan juga kaca. Kita mulai dari jumlah cukup nipis. Hal ini dilakukan agar Kalau proyek kita tidak tidak masuk dan melakukan terpanas buah. percobaan. Proyek ini terbuat dari tembaga. Kalau kita kan punyanya Positif. oke. Tusukan set. Ya, perhatikan yang akan melakukan percobaan. Kita kan punya jeruk nipis, paku, dan batang tembaga. Ditusuk ke jeruk nipisnya. Ya, tapi mau begini boleh, mau tiduran boleh. Ditusuk. Ayo coba yang mau melakukan percobaan.
ditusukkan. Kalau kesulitan kita tusuk dulu yang paku. Yang paku kan ada intinya, ya. Yang satu lagi kamu tusuk juga. Pakai paku dulu. Pakai paku. Paku ada paku kan? Ada bu. Nggak ada paku. Ada yang emas. Aku nggak ada. Kita nggak ada. Nggak ada ya. Yang nggak ada paku, coba yang dulu pakunya. Nanti ibu cari lagi. Ini paku ditusuk dulu. Nah, nanti dibuat kayak Shrek gini. Bisa? Coba ibu pinjam lagi. Ya. Ayo. Biarkan anak laki-laki yang melakukan percobaan, yang anak perempuan tolong ini bisa saya sama ibu. Nah, ya. Ini akunya coba dibolong-bolongin dulu aja. Bikin kayak Shrek seperti ini ya. Semua jeruk dibuat kayak Shrek. Jadi semuanya tiga-tiganya dibuat seperti ini. Satu paku, satu tembaga. So, ayo tembaganya mana? Edit. Nggak usah pakai ini aja. Bikin tusuk dua. Ini tembaga. Ayo. Lagi. Nih. Ya, udah tiga-tiganya. Bikin tiga. Iya, buat lubangnya dulu. Ditekan. Ya, untuk gambar berseri tolong dipanahin mana nomor satunya, dari mana alirannya, kemudian kemana lagi. Satu lagi, sudah, ya semuanya, tiga-tiganya jeruknya harus seperti ini. Iya, di sampingnya, keterangannya di samping gambar. Ya, mulai.
sudah? Tiga-tiganya, Dit. Tiga-tiganya. Ini satu lagi belum? Tiga-tiganya. Bikin tujuan satu lagi. Kalau sudah membuat track seperti ini, ada kabel. Kabelnya ada berapa? 3 atau 4? Ada 4 ya kabelnya. Nah, caranya kan ini ada, perhatikan, kan ada paku, ada tembaga. Lihat di situ. Yang positif yang mana? Di percobaanmu. Lihat di percobaan. Yang tembaga itu positif, yang paku itu negatif. Kalau ini ke paku, ya berarti nanti pinjam satu lemonnya. Nah, kalau ini capitnya ke paku, berarti yang selanjutnya capitnya harus ke tembaga. Jadi selang-seling. Nah, seperti ini. Kalau ini ke paku, berarti ini ke tembaga. Ini paku, tembaga, paku, tembaga. Seperti itu. Coba cek. Yang benar, yang benar. Nah, ini kan ada tulisannya ya. Untuk gambar tolong diperhatikan. Ini ada keterangannya. Ini folder, ini amplop. Nah, tolong disusun bagaimana cara kerjanya. Semua berputar. Jadi paku tembaga gitu. Selang-seling. Coba. Udah? Kenapa jadinya terlihat? Itu tulisannya apa? Nah, lanjutin. Nah, ini gini ini ke sini, ini ke sini. Ya. Berputar. Ini kemana? Oke. Terus jangan dulu. Nah, ini kan. Nah, ini tambahin. Nanti ini buat ya. Kalau sudah lihat dulu ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Capitannya akan bersisa satu-satu. Satu dari paku, satu dari tembaga. Coba nih lihat, selang-seling kan? Selang-seling. Ya, paku, tembaga, paku, tembaga, paku, tembaga. Kalau sudah, coba nanti lampunya. Nah, ini cobain berhasil enggak? Lampunya gimana? Nah, untuk lampu ini kan ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang ini kutub negatif, yang pendek ini kutub positif. Tadi antara tembaga dan paku mana yang positif? Tembaga, berarti nanti temannya yang negatif. Yang negatif paku, berarti temannya yang positif. Coba nyala nggak? Yang panjang negatif, Bu. Ya. Iya, coba ini aja tenggangin. Nah, nih sudah berhasil kelompoknya Vicky. Sekarang bagaimana tuliskan laporannya, apa yang terjadi? Ya, silahkan ditulis laporannya. Kelompok 5 sudah berhasil? Kalau belum berhasil dibalik-balik aja. Direnggangin aja.
Coba dilihat salurannya. Ini apa kalau paku itu negatif? Oh, ini tembaga. Berarti tembaga itu apa? Positif. Berarti temennya harus negatif. Nah, itu. Nah, berhasil? Nah, ya. Oke, berarti kurang kencang. Sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, silahkan buat laporannya. Jadi dua. Iya. Oke, yang satu lagi. Apakah sudah berhasil? Ya udah, nah, ini sudah berhasil. Yang ini lampunya warna merah. Kalau sudah berhasil, silahkan buat laporannya seperti apa. Ya, waktunya 5 menit terakhir. Kelompok mana yang sudah berhasil? Yuk, tinggal dibuat laporannya. Ya, ini. Kita cobain lagi. Siapin buaya. Itu ada di laporan, ada di petunjuknya. Coba dibaca petunjuknya. Jangan lupa bikin laporan ya, Adrian. Ayo. Kan dibantuin sama dia. Bagaimana hasil percobaannya? Berarti setelah dilakukan percobaan, mana energinya? Iya, menyalakan apa? Ya udah ditulis di mana? Dari hasil percobaan dibuktikan bahwa dicobain benar-benar nggak bisa. Ini mati namanya dulu. Anaknya buat apa? Ya, terus jangan lupa fungsinya. Fungsinya yang matahari itu sebagai apa? Nah, fungsinya secara singkat saja. Laporannya Argo ditulis. Ini jangan lupa nama dan fungsinya ya.
Kalau sudah melakukan percobaan, melakukan pengamatan, silahkan dituangkan di LKPD-nya. Nanti untuk presentasi cukup 2 orang setiap kelompok. Siapa yang akan presentasi tolong disiapkan ya. Kelompok para sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? Ya. Yang pentingnya aja. Tambahan waktu 5 menit aja ya. Setelah itu presentasi setiap kelompok 2 orang maju ke depan perwakilan. Untuk fungsi komponen kalian bisa cari di dalam teks. Informasi pentingnya ada di dalam teks. Coba dibaca dan dipahami. Ayo cepet, waktunya 5 menit. Ayo, tuh ibu kasih waktu ekstra 5 menit. Tolong bantuin temennya yang masih kebingungan. Jangan banyak bercanda. Pikir Amaro. Extra time-nya hanya 5 menit ya. Sebentar lagi, habis itu kita presentasi. Gak usah ngebayangin kata
Ayo, siapa yang menentukan? Ayo. Sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang perwakilan ke depan mengambil nomor urut tampil. Yuk. Mengambil nomor urut tampil. Hadir. Tanya ya. Baik. Siapa yang mendapatkan nomor 1? Nomor 1. Nomor 2. Siapa yang dapat nomor urut 2? Nomor urut 3. Oke. Sudah. Dibacakan saja. Sudah? Siap yuk. 2 orang perwakilan untuk presentasi. 2 orang. Semuanya maju. Perwakilannya semua maju. 2 orang dari kelompok Leon, 2 orang dari Zimana, 2 orang dari Farah. Kemudian nanti menyampaikannya baru bergantian. Yang pertama yang menyampaikan kelompok yang dulu. Ini. Ayo. Yuk. Siapa coba? Yuk. Yang harus kalian bawa hasil percobaannya dan gambar serinya. Silakan. Ayo. Beres. Waktu. Ayo. Ya. Ayo. Yuk. Ayo, ini perwakilannya siapa? Ayo, depan, ayo. Waktu, ayo. Yuk. Berdua, Dimas sama Riva, oke geser. Kemudian ini geser yang ini. Yang kedua kelompok Dimas ya, geser Dimas ke sini berarti. Ini boleh disimpan di meja saja. Ini dibawa? Ya, boleh dibawa. Nih. Boleh dibantu, Jit. Kalau ada yang mau bantu, boleh jadi 3 orang deh. Boleh bantu. Oke, siap? Ayo, cepat bergeraknya. Move. Yuk. Jadi yang pertama, yang presentasi adalah kelompoknya Almeida. Silahkan, bagaimana dengan gambar serinya? Coba perhatikan, kelompok yang lain, perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Maju dulu ke sini ke depan. Ya, diperlihatkan gambar serinya. Oke, yang pertama itu gambar apa? Kemudian kamu jelaskan sampai akhir. Yang lain perhatikan. Almeida, buka maskernya, keluarkan suaranya. Matahari sebagai sumber cahaya, panel surya sebagai pengubah energi menjadi listrik. Panel surya mampu mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai. Baterai menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya sebelum dimanfaatkan dengan
Oke, selanjutnya coba kita bandingkan dengan kelompoknya Dimas. Tetap di depan Almaira, Rifa. Diperlihatkan gambarnya, gimana diperlihatkan gambar serinya. Coba kita lihat, kita bandingkan. Coba bergeser, diperlihatkan gambarnya. Nah, ini hasil kelompoknya Almaira, kelompoknya Rifa, dan kelompoknya Jivana. Urutannya, perhatikan semuanya. Urutannya apakah sama? Yang pertama apa dulu? Cahaya matahari. Kemudian panel surya. Selanjutnya panel kontrol. Setelah panel kontrol, baterai, dan yang terakhir inverter. Oke, semua kelompok sama ya urutannya. Terus bagaimana dengan fungsinya? Sama, apakah sama? Karena urutannya sama, fungsinya coba dicek. Panel kontrol, panel surya untuk apa, Rifa? Menyerap sinar matahari. Almaira apakah sama? Menambah energi menjadi listrik. Bagaimana dengan gimana? Oke, mengubah sinar matahari menjadi listrik. Jadi mana yang benar? Yang di belakang. Panel surya itu mana yang benar? Dia tadi apa, Almaira? Sebagai mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Oke, semuanya ternyata sepakat ya, sama dengan fungsinya. Lalu sekarang bergantian percobaan. Terima kasih Teteh Teteh. Berikan tepuk tangan untuk yang presentasi gambar seri ini. Selanjutnya percobaan apa ini? Maju Aditya Aldrian. Percobaan apa namanya? Percobaan baterai jeruk. Apakah berhasil? Menyala? Yang ini lampunya warna apa? Biru. Yang kelompoknya Dimas warna apa? Biru. Yang kelompoknya Adit? Biru apa merah? Oke. Bagaimana kesimpulan dari hasil percobaan tersebut? Coba bacakan, Emir. Jeruk bisa menghasilkan listrik dari paku lembaga pendetik buaya. Setelah melakukan pengamatan, lampu LED bisa menyala karena energi dari jeruk mengalir lewat pendetik buaya. Kalau Dimas bagaimana hasil percobaannya? Tolong dibacakan. LED bisa menyala karena adanya sumber listrik dari buah jeruk nipis dan para komponen bekerja dengan baik. Bagus. Selanjutnya, Adit. Ayo dibaca. Dari hasil percobaan terbukti bahwa lampu akan menyala dari energi jeruk. Yang negatif yaitu paku dan yang positif adalah batang pelaga. Oke, sepakat kata menurut kelompoknya Vicky, Dimas, dan Adit bahwa lampu itu bisa menyala karena energi dari jeruk nipis. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih AA. Boleh duduk kembali. Ya, silakan. LKPD-nya boleh dirapikan, kemudian disimpan di pinggir meja. Nanti Ibu ambil. Selanjutnya, Ibu ambil nanti untuk dicek ya hasilnya seperti apa. Oke, selanjutnya tadi dari awal kita telah melakukan apa saja. Yang pertama, kegiatan hari ini kita ngapain aja? Mempraktekkan, melakukan pembuktian percobaan. Selain itu, mengamati video, ya, bertanya, mengeksplorasi, ya, mencari informasi penting dalam teks berjudul panel surya. Kemudian, jadi apa itu panel surya, Leon? Panel surya adalah Panel surya adalah perangkat rakitan sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Komponennya apa saja?
situasi. Oke, ada panel surya, ada alat pengatur daya, ada asu atau baterai, kemudian inverter yang mengubah DC untuk menjadi AC. Nah, setelah itu oke, terima kasih ya AA dan Teh sudah bekerja sama melakukan pembuktian percobaan, mencari informasi penting dalam sebuah teks. Sekarang kita melakukan evaluasi atau asesmen formatif, mohon maaf. Ya, LKPD-nya tolong disimpan di pojok, nanti sama ibu mau diperiksa lagi. Sekarang siapkan alat tulis untuk melakukan tes formatif. 10 menit ya. 10 menit waktunya. Fix sudah nanti lagi percobaannya. Sekarang evaluasi dulu. Kita dulu percobaan. Ini bocor ya. Menit ya. Sudah LKPD-nya disimpan saja. Nanti sama ibu mau diperiksa. Mana LKPD-nya? Sudah. Dua-duanya ini sudah. Jangan lupa nama ya. Tertinggal namanya kosong. Dikerjakan akis, disimpan gunting akis. Bukan saatnya menggunakan gunting. Ingat ya, waktunya cuma 10 menit. Waktu sudah berjalan 5 menit.
pengayaan. Untuk materi berikutnya, tadi kan kalau hari ini kita lakukan percobaan apa? Mencari cara baterai hidup ya. Jadi cara menghasilkan energi dan menyalurkan energi sumber alternatif energi listrik. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan percobaan lagi. Merakit kipas mini tenaga surya. Untuk kelompok nanti kita akan ubahkan. Paham? Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Itu Aditya, mohon pimpin doa sebelum pulang. Yeah.